Hari itu, langit tampak kelabu, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin jatuh. Aku berlari kecil menyusuri koridor sekolah dengan napas terengah. Tas lempangku bergoyang tak beraturan. Bel masuk sudah berbunyi sejak 5 menit lalu. Rambutku sedikit basah oleh gerimis yang turun tiba-tiba, sementara sepatuku meninggalkan jejak air di lantai kelas. Saat aku membuka pintu kelas perlahan, semua mata tertuju padaku. Guru hanya melirik sekilas, lalu mengangguk pelan, mempersilahkanku masuk. Aku menunduk malu dan segera mencari bangku kosong. Saat itulah, aku melihat satu kursi di dekat jendela, tepat di samping seorang laki-laki yang belum pernah benar-benar aku perhatikan sebelumnya. Dia menoleh. Tatapannya sederhana, tidak menghakimi, tidak heran, hanya sebuah senyum tipis yang terasa hangat, seolah berkata, "Tenang, kamu tidak sendiri." Entah kenapa, senyum itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hujan mulai turun lebih deras, mengetuk kaca jendela dengan irama pelan. Di luar, pohon-pohon bergoyang tertiup angin, sementara di dalam kelas suasana kembali hening. Aku mencoba fokus pada pelajaran, tapi pikiranku sesekali melayang pada orang di sampingku. Namanya Raka. Aku tahu itu karena guru memanggilnya untuk menjawab pertanyaan. Suaranya tenang, tidak terlalu keras, tapi jelas. Jawabannya sederhana, tidak bertele-tele, tapi tepat. Saat ia duduk kembali, ia melirik ke arahku dan tersenyum kecil lagi. "Telat?" bisiknya pelan. Aku mengangguk. "Hujan." Dia terkekeh pelan, lalu mengulurkan buku catatannya. "Kalau mau nyontek catatan, silakan." Aku terkejut, lalu tersenyum canggung. "Makasih." Itu percakapan pertama kami. Singkat, biasa saja, tapi entah mengapa terasa berbeda. Mungkin karena caranya berbicara tidak dibuat-buat, mungkin karena tidak ada kesan sok ramah atau sok peduli. Semuanya terasa tulus, seperti sudah lama saling kenal. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Pelajaran demi pelajaran berlalu. Namun tanpa kusadari, aku mulai menantikan momen-momen kecil bersamanya. Saat jam istirahat, ia menawariku duduk di bangku taman belakang sekolah. Kami berbagi bekal sederhana, membicarakan hal-hal ringan seperti guru yang galak, tugas yang menumpuk, dan mimpi-mimpi yang masih terasa jauh. Raka bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berarti. Ia pendengar yang baik. Saat aku bercerita, ia tidak memotong. Ia hanya menatap dan sesekali mengangguk, seolah benar-benar peduli dengan setiap kalimatku. Hari demi hari, kami mulai sering bersama. Bukan karena janji, tapi karena kebiasaan. Duduk di bangku yang sama, berjalan pulang di rute yang sama, tertawa di hal-hal sepele yang mungkin tidak lucu bagi orang lain. Aku mulai menyadari satu hal. Bersamanya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu terlihat sempurna. Aku bisa tertawa lepas, bisa mengeluh, bahkan bisa diam tanpa merasa canggung. Namun saat itu, aku tidak pernah berpikir lebih jauh. Bagiku Raka hanyalah teman, sahabat, orang yang hadir di saat yang tepat, tanpa niat apapun. Aku tidak pernah menyadari bahwa perasaan bisa tumbuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Aku hanya tahu satu hal, setiap pagi, aku tidak lagi merasa berat berangkat ke sekolah. Karena ada seseorang yang menungguku di bangku dekat jendela, dengan senyum kecil yang selalu sama. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang. Aku tidak tahu bahwa orang yang awalnya hanya menawarkan catatan pelajaran, suatu hari akan mengisi ruang paling dalam di hatiku. Hari itu, hujan berhenti menjelang sore. Langit mulai cerah, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu telah dimulai. Dan tanpa kusadari, aku telah melangkah ke dalam cerita yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku belum jatuh cinta, tapi aku sudah menemukan rumah dalam sebuah persahabatan. Sejak hari hujan itu, hidupku terasa berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar, tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai menemukan tempatnya. Bangku dekat jendela kini selalu terasa hangat, bukan karena matahari pagi, tapi karena kehadiran seseorang yang diam-diam menjadi bagian dari rutinitasku. Raka selalu datang lebih awal. Ia duduk sambil membuka buku,
Sesekali menatap keluar jendela seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Setiap kali aku datang, ia hanya tersenyum dan menggeser sedikit kursinya, memberi ruang seolah itu sudah menjadi kebiasaan lama. Kami tidak pernah sepakat menjadi sahabat, tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Semua mengalir begitu saja. Dari saling meminjam pulpen, berbagi catatan, hingga akhirnya berbagi cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar pelajaran sekolah. Saat jam istirahat, kami sering duduk di taman kecil di belakang gedung. Tempat itu tidak istimewa, hanya beberapa bangku kayu dan pohon ketapang yang daunnya sering gugur. Tapi di sanalah kami tertawa paling lepas. Raka selalu punya cara aneh untuk membuat hal sepele menjadi lucu. Kadang hanya dengan mimik wajahnya yang datar atau komentar polos yang keluar tanpa dipikir panjang. Aku menyadari satu hal tentang Raka. Ia tidak pernah berpura-pura. Jika ia lelah, ia akan diam. Jika ia senang, tawanya lepas tanpa ditahan. Sederhana, jujur, dan apa adanya. Itu yang membuatku nyaman. Suatu hari, aku datang ke sekolah dengan mata sembab. Aku mencoba menyembunyikannya dengan senyum tipis, tapi Raka menyadarinya. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya duduk di sampingku, membuka botol minum, lalu meletakkannya di depanku. "Minum dulu," katanya pelan. Aku menuruti. Setelah beberapa saat, barulah ia berkata, "Kamu gak harus cerita kalau belum siap." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang tidak memaksaku bicara, tapi tetap memilih untuk tinggal. Perlahan, aku mulai bercerita tentang tekanan di rumah, tentang ekspektasi yang terasa berat, tentang rasa lelah yang sering kupendam sendiri. Raka mendengarkan tanpa menyelah. Ia tidak mencoba memberi solusi, ia tidak menghakimi, ia hanya ada. Dan entah mengapa, itu jauh lebih menenangkan daripada 1000 nasihat. Hari-hari berikutnya, peran kami bergantian. Saat Raka terlihat murung, aku yang duduk lebih dekat. Saat ia mulai kehilangan semangat, aku yang mengingatkannya pada mimpinya. Kami belajar bahwa persahabatan bukan tentang selalu tertawa, tapi tentang bertahan di saat yang paling rapuh. Kami pernah bertengkar. Hal kecil sebenarnya, salah paham yang dibesarkan oleh ego. Kami saling diam selama beberapa hari. Bangku dekat jendela terasa dingin, taman belakang terasa kosong. Aku menyadari betapa besar ruang yang ia isi dalam hidupku. Akhirnya Raka yang memulai. Ia datang menghambiliku, mengulurkan sebungkus permen kesukaanku. "Maaf," katanya singkat. Aku tertawa kecil merasa bodoh karena membiarkan hal sepele menjauhkan kami. Sejak hari itu, kami belajar bahwa menjaga lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Waktu terus berjalan, ujian datang silih berganti, tekanan semakin besar, tapi kami selalu menemukan cara untuk bertahan bersama. Belajar hingga larut, saling menyemangati, saling mengingatkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Aku mulai mengenal Raka lebih dalam, tentang ketakutannya gagal, tentang mimpinya yang sederhana, tentang keinginannya membahagiakan orang tuanya. Ia bukan sosok yang perfumpung, ia penuh keraguan, penuh luka kecil yang tidak pernah ia pamerkan. Dan di sanalah aku jatuh lebih dalam, meski aku belum menyadarinya. Kami sering berjalan pulang bersama. Senja menemani langkah kami, langit berubah warna pelan-pelan. Kadang kami berbicara, kadang hanya berjalan dalam diam yang nyaman. Tak ada keharusan mengisi keheningan, karena diam pun terasa cukup. Aku mulai menantikan pesan darinya, menantikan ceritanya, tawanya, bahkan keluhannya. Tanpa kusadari, kehadirannya menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar kebiasaan. Namun aku belum berani menyebutnya apa-apa. Aku takut memberi nama pada perasaan ini, takut jika persahabatan yang indah ini akan runtuh jika aku melangkah terlalu jauh. Jadi, aku memilih menikmati setiap detiknya, menyimpan rasa itu dalam diam, berharap waktu akan menjawab segalanya. Saat itu aku belum tahu bahwa persahabatan yang kami bangun dengan tawa dan air mata, perlahan sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang kelak akan menguji keberanian kami. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku berubah. Tidak ada tanggal, tidak ada kejadian besar yang bisa kutunjuk sebagai awalnya. Semuanya terjadi perlahan, seperti embun yang turun tanpa suara. Tahu-tahu saja, hatiku sudah basah oleh rasa yang tak lagi bisa kusebut sekadar persahabatan. Awalnya hanya hal kecil.
Aku mulai memperhatikan caranya tertawa, caranya diam ketika lelah, caranya mengerutkan dahi saat berpikir. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini menjadi detail yang tak bisa kuabaikan. Aku mulai menyimpan ingatan tentangnya lebih lama dari yang seharusnya. Suatu hari, Raka datang dengan senyum yang berbeda. Senyum yang lebih lebar, lebih cerah. Ia bercerita tentang seorang teman baru yang sering mengajaknya berbincang. Namanya disebut berulang kali. Dan entah mengapa, setiap kali nama itu keluar dari mulutnya, dadaku terasa sedikit sesak. Aku berusaha terlihat biasa saja. Aku tertawa di waktu yang tepat, mengangguk seolah ikut senang. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berontak. Aku tidak mengerti perasaan itu. Aku tidak berhak cemburu, tapi aku juga tidak bisa menolak rasa sakit kecil yang muncul tanpa izin. Sejak saat itu, aku mulai gelisah. Setiap kali Raka terlambat membalas pesan, pikiranku berkelana terlalu jauh. Setiap kali ia tertawa dengan orang lain, ada perasaan asing yang mengusik. Aku membenci diriku sendiri karena merasa seperti ini. Aku takut berubah menjadi seseorang yang posesif, padahal statusku hanyalah sahabat. Aku mencoba menjauh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku takut. Takut jika perasaanku terbaca dari caraku memandangnya, dari nada suaraku yang berubah, dari diamku yang terlalu lama. Raka menyadari perubahan itu. Ia bertanya dengan hati-hati, tidak menuduh, tidak memaksa. "Kamu kenapa? Lagi capek?" Tanyanya suatu sore saat kami duduk di taman belakang sekolah. Aku menggeleng. "Gak apa-apa." Jawaban itu terdengar bohong bahkan di telingaku sendiri. Tapi aku belum siap jujur. Aku belum siap menghadapi kemungkinan terburuk, kehilangan dirinya. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Kami masih bersama, tapi ada jarak tak kasat mata yang menyelinap di antara kami. Aku tertawa lebih sedikit, aku berbicara seperlunya. Raka mencoba menghidupkan suasana, tapi aku terlalu sibuk bertarung dengan pikiranku sendiri. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering terjaga, memikirkan satu pertanyaan yang sama. Sejak kapan namanya menjadi doa kecil yang selalu kusebut sebelum tidur? Sejak kapan namanya menjadi doa kecil yang selalu kusebut sebelum tidur? Aku tahu ini salah. Aku tahu persahabatan seharusnya tidak membawa luka seperti ini. Tapi perasaan tidak pernah peduli pada aturan. Suatu hari, aku melihat Raka berjalan dengan orang itu. Mereka tertawa, berbicara akrab. Langkahku terhenti. Aku berdiri di kejauhan, merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Saat itu, aku benar-benar mengerti arti cemburu yang sunyi. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya rasa perih yang pelan-pelan menggerogoti hati. Aku pulang dengan kepala tertunduk. Di kamarku, aku menangis tanpa suara. Bukan karena Raka berbuat salah, tapi karena aku mencintai seseorang yang mungkin tidak pernah melihatku lebih dari seorang sahabat. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mengapa aku membiarkan perasaan ini tumbuh? Mengapa aku tidak menghentikannya sejak awal? Tapi perasaan bukan lampu yang bisa dimatikan sesuka hati. Esoknya, aku mencoba bersikap normal. Aku memaksakan senyum, memaksakan tawa, tapi Raka terlalu mengenalku untuk tertipu. Ia menatapku lama, seolah ingin menembus dinding yang kubangun. "Kamu menjauh," katanya pelan. Aku terdiam, ingin rasanya jujur, tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak mengerti. Sejak hari itu, aku mengerti satu hal yang pahit. Mencintai sahabat adalah pertaruhan paling berani. Jika aku jujur, aku bisa kehilangan segalanya. Jika aku diam, aku akan terus terluka sendirian. Aku berada di tengah, terjebak antara keinginan untuk bertahan dan dorongan untuk menyerah. Aku belum siap memilih, tapi waktu tidak pernah mau menunggu. Dan tanpa kusadari, perasaanku yang kupendam itu perlahan mulai mengubah segalanya. Aku belum mengatakan apapun, tapi hatiku sudah terlalu banyak berbicara. Aku selalu percaya bahwa jarak tercipta karena keputusan, karena seseorang memilih pergi atau memilih tidak lagi peduli. Tapi aku salah. Jarak juga bisa tumbuh diam-diam tanpa ada yang benar-benar berniat menciptakannya. Seperti yang terjadi antara aku dan Raka. Kami masih bertemu setiap hari, masih duduk di kelas yang sama, masih berjalan di koridor yang sama. Tapi rasanya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata.
Tawa kami tidak lagi selepas dulu. Percakapan kami tidak lagi sepanjang biasanya. Aku mulai sering pulang lebih dulu, menghindari momen berjalan bersama yang dulu selalu kunantikan. Bukan karena aku tidak ingin bersamanya, tapi karena aku takut. Takut jika aku tak sanggup menyembunyikan perasaanku lebih lama. Raka mencoba mengejarku. Ia bertanya, ia menunggu, ia berusaha hadir seperti dulu. Tapi setiap kali ia mendekat, aku justru melangkah mundur. Aku membangun dinding perlahan, berharap perasaanku bisa reda jika aku memberi jarak. Suatu sore, ia menghentikanku di depan gerbang sekolah. Langit saat itu berwarna abu-abu, seperti sedang meniru perasaanku. "Kita kenapa?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan sederhana itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab jujur, tapi kejujuran terasa seperti pisau bermata dua. Aku hanya menunduk, memainkan ujung tas, berharap waktu berhenti sejenak. "Kamu berubah," lanjutnya pelan. "Aku salah apa?" Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Raka tidak bersalah, akulah yang tidak berani menghadapi perasaanku sendiri. Tapi bagaimana mungkin aku mengatakan itu? "Kamu nggak salah," jawabku lirih. "Aku cuma lagi butuh sendiri." Ia terdiam lama. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Tapi ia tidak memaksaku bicara. Ia hanya mengangguk lalu melangkah pergi. Punggungnya menjauh perlahan dan aku berdiri terpaku, merasa seperti baru saja melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Sejak hari itu, jarak kami semakin nyata. Bukan hanya secara perasaan, tapi juga secara waktu. Kami jarang berbincang, pesan singkat terasa dingin, pertemuan tak lagi sengaja. Aku sering melihat Raka dari kejauhan. Ia tertawa bersama orang lain, berbincang tanpa beban. Dan di saat itulah aku sadar, aku mulai kehilangan tempatku dalam hidupnya. Bukan karena ia memilih orang lain, tapi karena aku memilih diam. Malam-malamku kembali sunyi. Aku memutar ulang setiap percakapan, setiap tatapan, setiap kesempatan yang kulewatkan. Aku ingin kembali ke masa di mana segalanya sederhana, di mana aku tidak perlu memikirkan resiko dari sebuah perasaan. Namun waktu terus berjalan, ujian akhir semakin dekat, masa depan mulai menuntut keputusan, dan tanpa kusadari, kami berada di persimpangan yang berbeda. Hari kelulusan tiba, semua orang sibuk dengan foto, tawa, dan rencana. Aku berdiri di tengah keramaian, tapi merasa sendirian. Aku mencari Raka dengan pandangan gelisah, dan menemukannya di sudut lapangan, berbicara dengan seseorang. Aku ingin menghampirinya, aku ingin mengucapkan selamat, seperti dulu, tapi kakiku terasa berat. Ada ketakutan yang menahanku, takut jika aku benar-benar tidak lagi dibutuhkan. Akhirnya aku pulang tanpa berpamitan. Di kamarku, aku menatap langit-langit, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Terkadang kita menghilangkan bukan karena tidak mencintai, tapi karena terlalu takut mengakuinya. Hari-hari setelah kelulusan terasa hampa. Tidak ada lagi pesan pagi, tidak ada lagi obrolan sore. Dunia terus berjalan, tapi aku merasa tertinggal. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau hanya jeda yang panjang. Aku tidak tahu apakah takdir masih memberi kami kesempatan. Yang aku tahu, jarak ini bukan yang kuinginkan. Aku menghilangkan sahabatku perlahan. Dan mungkin, aku juga menghilangkan cinta yang tak sempat diperjuangkan. Kepergian Raka dari hidupku bukan sesuatu yang terjadi dalam satu hari. Ia pergi pelan-pelan, seperti matahari yang tenggelam tanpa suara. Awalnya, aku masih menunggu pesan singkat yang tak kunjung datang. Menunggu langkah kaki yang dulu selalu berjalan di sampingku. Tapi hari demi hari berlalu, dan penantian itu berubah menjadi kesadaran yang pahit. Aku benar-benar sendiri. Pagi-pagi terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada lagi pesan, "Sudah sampai?" atau candaan kecil sebelum memulai hari.
Aku mulai menyadari bahwa kehilangan bukan hanya tentang tidak adanya seseorang, tapi tentang kebiasaan yang ikut menghilang bersamanya. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan kesibukan, bekerja lebih lama, pulang lebih malam, tertawa bersama orang-orang lain. Tapi setiap kali malam tiba, kesunyian kembali menagih perasaanku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang tak pernah lagi bergetar karena namanya. Aku sering membuka percakapan lama, membaca ulang pesan-pesan sederhana yang dulu terasa biasa, tapi kini menjadi harta paling berharga. Setiap kata membawa kenangan, setiap tawa tertulis membuat dadaku sesak. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin aku begitu bodoh membiarkan semua ini pergi tanpa berjuang? Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Seandainya aku lebih berani, seandainya aku lebih jujur, seandainya aku tidak memilih diam. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ketika segalanya sudah berubah. Suatu malam, hujan turun deras. Suara rintiknya mengingatkanku pada hari pertama kami bertemu. Aku berdiri di balik jendela, membiarkan air mata jatuh bersamaan dengan hujan. Untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri, aku merindukannya. Bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai seseorang yang kucintai sepenuh hati. Aku mencoba menulis surat. Berkali-kali, tapi tak satu pun selesai. Setiap kata terasa terlalu lemah untuk menggambarkan perasaanku. Setiap kalimat terasa terlambat. Aku takut jika kejujuran ini hanya akan membuka luka lama. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Aku mulai belajar hidup tanpa Raka, meski hatiku terus memberontak. Aku belajar tertawa sendiri, menenangkan diri sendiri, dan menguatkan diri sendiri. Tapi ada malam-malam tertentu di mana aku merasa sangat lelah. Berharap ada seseorang yang berkata, "Aku di sini." Aku melihat Raka sekali dari kejauhan. Ia tampak baik-baik saja. Tersenyum, berjalan mantap, seolah hidupnya tetap berjalan tanpa kehadiranku. Saat itu aku sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar arti diriku baginya. Mungkin aku hanya bagian kecil dari masa lalunya, sementara bagiku, ia adalah hampir segalanya. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membangunkan aku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus terjebak dalam penyesalan atau belajar menerima kehilangan ini sebagai pelajaran? Aku tahu, aku tidak bisa memutar waktu, tapi aku bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Perlahan, aku berhenti menunggu. Bukan karena aku berhenti berharap, tapi karena aku lelah menggantungkan kebahagiaanku pada sesuatu yang tak pasti. Aku mulai merawat diriku sendiri, menemukan kembali mimpi-mimpi yang sempat kutinggalkan. Namun di sudut hatiku yang paling dalam, nama Raka tetap tinggal. Tidak lagi menyakitkan seperti dulu, tapi masih hangat, masih hidup. Aku mengerti sekarang, kehilangan bukan selalu tentang akhir. Kadang, ia datang untuk mengajarkan kita tentang keberanian, tentang kejujuran, dan tentang betapa berharganya seseorang sebelum benar-benar pergi. Aku kehilangan sahabatku. Aku kehilangan cinta yang tak sempat kuungkapkan. Dan dari kehilangan itu, aku belajar merindu dengan dewasa. Aku tidak pernah benar-benar berharap bertemu Raka lagi. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku takut. Takut jika pertemuan itu justru membuka luka lama yang sudah susah payah kututup. Jadi aku menjalani hari-hariku dengan pikiran sederhana. Jika memang takdir ingin mempertemukan, ia akan datang sendiri. Dan ternyata, takdir punya caranya sendiri. Hari itu aku singgah di sebuah tempat yang dulu sering kami datangi. Sebuah kedai kecil yang tidak pernah berubah, dengan kursi kayu sederhana dan aroma kopi yang menenangkan. Aku datang tanpa rencana, hanya ingin menenangkan pikiran setelah hari yang panjang. Aku duduk di sudut, menatap hujan yang turun perlahan di balik kaca. Saat itulah aku melihatnya. Raka berdiri di dekat pintu, sedikit lebih dewasa dari terakhir kali kulihat. Rambutnya lebih rapi,
Wajahnya lebih tenang, tapi sorot matanya masih sama. Jantungku berhenti sejenak. Dunia seakan mengecil, menyisakan aku dan dia dalam satu bingkai yang sunyi. Ia juga melihatku. Beberapa detik kami hanya saling menatap, seolah memastikan bahwa yang kami lihat bukan bayangan masa lalu. Lalu ia tersenyum, senyum kecil yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Lama gak ketemu, katanya pelan, mendekat. Aku mengangguk, menelan ludah. Iya, kami duduk berhadapan, canggung seperti dua orang asing yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi tak satu pun berani keluar. Hujan menjadi pengisi jeda di antara kami. Kamu kelihatan baik, katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Kamu juga. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, pekerjaan, kesibukan, rencana yang belum tentu terjadi. Tidak ada yang menyinggung masa lalu, seolah itu adalah wilayah terlarang yang sama-sama kami hindari. Tapi justru karena itulah, setiap kata terasa berat. Aku mencuri pandang ke arahnya. Ada rasa yang bergetar pelan di dadaku. Ternyata, perasaan itu belum pergi. Ia hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk terbangun kembali. Raka tiba-tiba terdiam. Tatapannya menerawang, seperti sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Lalu ia menatapku. Lebih lama dari sebelumnya. Aku sering kepikiran kamu, katanya tiba-tiba. Kalimat itu membuat napasku tercekak. Aku tidak menyangka ia akan berkata sejujur itu. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi hanya satu yang keluar dari mulutku. Kenapa? Ia tersenyum pahit. Karena aku merasa ada banyak hal yang belum selesai. Hatiku bergetar. Aku tahu perasaan itu. Perasaan tentang kalimat yang tak pernah terucap, tentang perpisahan yang terlalu sunyi. Kami kembali terdiam, tapi kali ini diamnya berbeda, tidak lagi canggung tapi penuh makna. Seolah kami akhirnya mengakui keberadaan luka yang sama. Saat hujan mulai reda, Raka berdiri. Aku harus pergi. Ada rasa kecewa yang menyelinap, tapi juga rasa syukur karena pertemuan ini terjadi. Sebelum ia benar-benar melangkah pergi, ia berhenti. Aku senang ketemu kamu lagi, katanya tulus. Aku mengangguk. Aku juga. Saat ia menghilang di balik pintu, aku duduk terpaku. Pertemuan singkat itu mengguncang seluruh pertahananku. Semua kenangan, semua rasa kembali menyeruak tanpa ampun. Malam itu, aku pulang dengan langkah yang berat, tapi hati yang anehnya hangat. Aku menyadari satu hal penting. Ada perasaan yang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu keberanian untuk dihadapi. Pertemuan itu bukan jawaban, tapi ia adalah tanda bahwa cerita kami belum benar-benar selesai. Dan mungkin untuk pertama kalinya, aku siap menghadapi apapun akhirnya. Sejak pertemuan itu, namanya kembali hidup di kepalaku. Raka muncul di setiap jeda, di setiap keheningan yang tak sengaja tercipta. Aku mencoba bersikap biasa, menjalani hari seperti sebelumnya. Tapi hatiku tidak lagi tenang. Pertemuan singkat di kedai kopi itu telah membuka pintu yang selama ini kututup rapat. Aku tahu, jika aku terus diam, aku akan kembali terjebak dalam penyesalan yang sama. Kali ini, aku tidak ingin mengulang kesalahan itu. Aku ingin jujur, bukan untuk memaksa apapun, tapi untuk memberi hatiku kesempatan bernapas. Aku menghubunginya. Pesanku singkat, hampir kaku. Kalau ada waktu, aku ingin bicara. Balasannya tidak lama datang. Boleh? Kapan? Kami sepakat bertemu di tempat yang sederhana. Bukan tempat istimewa, tapi cukup tenang untuk sebuah percakapan yang jujur. Sepanjang perjalanan, tanganku gemetar. Aku mengulang-ulang kalimat di kepalaku, mencoba menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Saat aku tiba, Raka sudah menunggu. Ia berdiri sambil menatap jalan, seperti dulu. Saat melihatku, ia tersenyum, tapi ada kegelisahan yang sama di matanya. Kami duduk berhadapan, hening sejenak, seolah kami sama-sama menunggu siapa yang akan memulai. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kataku akhirnya. Raka mengangguk, aku juga. Aku menarik nafas panjang. Aku menyesal. Satu kata itu terasa berat saat keluar dari mulutku. Aku melanjutkan, pelan tapi pasti.
Aku bercerita tentang perasaanku yang tumbuh tanpa izin, tentang ketakutanku kehilangan sahabat, tentang keputusanku menjauh yang justru menghancurkan segalanya. Aku gak pernah bermaksud ninggalin kamu, suaraku bergetar. Aku cuma takut. Raka mendengarkan dengan wajah serius, tidak memotong, tidak mengalihkan pandangan. Saat aku selesai, ia terdiam lama. Detik terasa berjalan terlalu lambat. Aku juga takut, katanya akhirnya. Aku menatapnya, menahan napas. Aku ngerasa kamu berubah, tapi aku gak berani nanya lebih jauh. Aku pikir aku bukan siapa-siapa buat kamu. Kalimat itu menghantamku. Selama ini aku mengira aku sendirian dalam ketakutan itu. Ternyata kami sama-sama bersembunyi di balik diam. Aku nyesel gak ngejar kamu waktu kamu menjauh. Aku pikir kalau aku memaksa, aku bakal kehilangan kamu selamanya. Aku tersenyum pahit, dan aku pikir kalau aku jujur, aku bakal kehilangan kamu. Kami tertawa kecil, tawa yang penuh luka dan kelegaan. Dua orang yang akhirnya menyadari bahwa kesalahan terbesar kami adalah tidak saling bicara. Aku menatapnya dengan serius. Aku gak tahu perasaan kamu sekarang. Aku gak menuntut apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu, aku mencintai kamu sejak lama. Mengucapkan kalimat itu membuat dadaku terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena akhirnya terucap, berat karena aku tahu jawabannya bisa apa saja. Raka menatapku lama. Ada pergulatan di wajahnya. Lalu ia menghela napas. Kalau aku bilang perasaanku masih sama, apa kamu siap? Pertanyaan itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku mengangguk. Aku siap apapun jawabannya. Ia tersenyum kecil. Aku juga mencintai kamu dari dulu. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya kami berhenti bersembunyi. Tapi aku takut, lanjutnya jujur. Takut kita gak bisa balik seperti dulu. Aku menggeleng pelan. Kita nggak harus balik, kita bisa mulai dari tempat yang baru. Kami tidak langsung berjanji apapun, tidak ada kata pacaran, tidak ada rencana besar. Hanya kesepakatan untuk jujur, untuk tidak lagi melarikan diri dari perasaan sendiri. Saat kami berpisah sore itu, langkahku terasa lebih ringan dari biasanya. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi memendam. Kejujuran memang tidak selalu menjamin kebahagiaan, tapi ia selalu memberi ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berani mencintai. Setelah kejujuran itu terucap, hidup tidak serta-merta berubah menjadi sempurna. Tidak ada kembang api, tidak ada sorak-sorai. Yang ada justru keheningan yang berbeda. Hening yang menenangkan, seperti udara setelah hujan panjang. Aku dan Raka sama-sama belajar berdiri di titik yang baru. Titik yang belum pernah kami pijak sebelumnya. Kami sepakat untuk berjalan perlahan. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Kami memberi ruang pada diri masing-masing untuk menyesuaikan diri. Karena kami tahu, hubungan yang dibangun dari persahabatan membawa kenangan yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Hari-hari awal terasa canggung, tapi manis. Kami masih sering tertawa pada hal-hal kecil. Tapi kini ada tatapan yang lebih dalam. Ada perhatian yang lebih hati-hati. Kami belajar kembali mengenal satu sama lain. Bukan lagi sebagai dua sahabat yang saling bergantung, tapi sebagai dua hati yang ingin saling menjaga. Aku menyadari, mencintai Raka bukan tentang memiliki sepenuhnya. Ini tentang memahami batas, tentang menghargai masa lalu, dan tentang memberi kesempatan pada masa depan. Kadang, kami hanya duduk berdampingan tanpa bicara, menikmati kehadiran satu sama lain. Dan entah mengapa, itu terasa cukup. Namun tidak semua hari mudah. Ada saat-saat di mana kenangan lama muncul kembali, membawa keraguan yang tak diundang. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah keputusan ini benar? Apakah kami siap menghadapi perubahan yang datang bersama cinta?
Suatu malam, aku mengutarakan kegelisahanku. Aku takut kehilangan persahabatan kami jika hubungan ini gagal. Raka mendengarkan dengan tenang, lalu berkata pelan, "Aku juga takut, tapi aku lebih takut menyesal karena nggak pernah mencoba." Kalimat itu menenangkan hatiku. Aku sadar, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi memilih melangkah meski takut. Dan kami memilih untuk melangkah bersama. Kami mulai membangun rutinitas baru, bertukar pesan sebelum tidur, saling bertanya kabar di tengah kesibukan, saling mengingatkan untuk makan dan beristirahat. Hal-hal kecil yang dulu ada sebagai sahabat, kini terasa lebih bermakna karena dilakukan dengan kesadaran penuh. Aku melihat Raka dalam cahaya yang berbeda, bukan hanya sebagai tempat pulang, tapi sebagai partner dalam perjalanan. Ia tidak selalu kuat, tidak selalu benar, tapi ia jujur, dan itu cukup bagiku. Aku pun belajar jujur pada diriku sendiri, bahwa aku layak dicintai tanpa harus bersembunyi, bahwa aku tidak perlu mengecilkan perasaan demi menjaga orang lain tetap tinggal. Suatu sore, kami kembali ke taman kecil di belakang sekolah, tempat di mana dulu kami sering duduk tanpa beban. Bangkunya masih sama, pohonnya masih berdiri di tempatnya. Waktu seperti berputar pelan. "Kamu sadar nggak?" kata Raka sambil tersenyum. "Kita muter jauh buat sampai ke sini." Aku tertawa kecil. "Iya, tapi mungkin kita memang perlu muter dulu." Kami diam sejenak menikmati senja yang turun perlahan. Di momen itu, aku merasa damai. Tidak ada ketakutan berlebihan, tidak ada kecemasan tentang esok hari. Hanya ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, kami sudah berani jujur. Aku mengerti sekarang. Cinta sejati tidak selalu datang dengan kepastian. Ia datang dengan pilihan. Pilihan untuk bertahan, untuk berkomunikasi, dan untuk tumbuh bersama. Dan di bangku tua itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun akhir cerita kami nanti, aku tidak akan lagi menyesal. Karena kali ini, aku memilih untuk memperjuangkan perasaanku. Aku menggenggam tangannya pelan. Tidak erat, tidak berlebihan. Cukup untuk berkata, "Aku di sini." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan, seperti pagi yang menggantikan malam tanpa permisi. Aku dan Raka tidak pernah secara resmi menyebut hubungan kami apa. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada pengumuman. Tapi kami tahu sesuatu telah berubah, dan perubahan itu nyata. Kami tidak lagi hanya saling bercerita, tapi juga saling melibatkan. Dalam keputusan kecil, dalam rencana sederhana, dalam hal-hal yang dulu hanya kami pikirkan sendiri. Aku mulai terbiasa mendengar pendapatnya sebelum mengambil langkah, dan ia pun mulai melakukan hal yang sama. Menjadi pasangan ternyata tidak sesederhana yang kupikirkan. Ada perbedaan kebiasaan yang dulu tak terasa saat kami masih bersahabat. Ada ego yang muncul, ada keinginan untuk dimengerti lebih dari sebelumnya. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kesabaran. Kami pernah berbeda pendapat tentang waktu, tentang prioritas, tentang cara menghadapi masalah. Dulu sebagai sahabat, kami bisa dengan mudah mentertawakan perbedaan itu. Kini, perbedaan terasa lebih tajam karena ada harapan yang ikut terlibat. Suatu hari, kami bertengkar kecil, bukan karena hal besar, tapi karena kelelahan yang tidak terucap. Kami sama-sama diam, sama-sama menunggu untuk dimengerti. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, bertanya pada diriku sendiri apakah ini keputusan yang tepat. Malam itu, Raka menghubungiku, tidak dengan kata-kata manis, tapi dengan kejujuran. Ia berkata ia lelah, tapi tidak ingin pergi. Kalimat sederhana itu menyentuhku lebih dalam dari permintaan maaf manapun. Aku menyadari satu hal penting. Cinta dewasa bukan tentang tidak pernah bertengkar, tapi tentang memilih tetap tinggal setelahnya. Seiring waktu, kami mulai menemukan ritme. Kami belajar menyampaikan lelah sebelum berubah menjadi marah. Kami belajar meminta maaf tanpa menunggu kalah atau menang. Aku merasa dihargai, didengar,
dan dilibatkan. Raka tidak pernah menjanjikan hal-hal besar. Ia hanya menunjukkan melalui tindakan. Ia hadir saat aku butuh, bahkan ketika aku tidak meminta. Ia mengingat hal-hal kecil tentangku, dan itu membuatku merasa aman. Aku pun belajar menjadi tempat pulangnya, mendengarkan tanpa menghakimi, mendukung tanpa mengatur. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami berusaha menjadi versi terbaik untuk satu sama lain. Suatu sore, kami berjalan berdua tanpa tujuan. Senja menggantung rendah, jalanan ramai oleh orang-orang yang juga sedang menjalani hidupnya. Raka berhenti melangkah, menatapku dengan serius. "Aku masih menganggap kamu sahabat terbaikku," katanya. "Dan aku ingin kamu juga menjadi orang yang berjalan bersamaku ke depan." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa luka. Ia hanya menawarkan kebersamaan. Aku mengangguk. Aku juga. Saat itu aku tahu, kami tidak lagi berdiri di dua sisi yang berbeda. Kami berjalan sejajar dengan tujuan yang belum jelas, tapi dengan niat yang sama. Menjadi sahabat lebih dulu mengajarkanku tentang penerimaan. Menjadi pasangan mengajarkanku tentang komitmen. Dan bersama Raka, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang memilih bertahan paling lama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi hari itu, aku merasa cukup. Karena sahabatku kini bukan hanya tempat berbagi cerita, tapi juga rumah untuk kembali. Waktu mengajarkan banyak hal, tapi yang paling sulit adalah mengajarkan kita untuk berani jujur pada perasaan sendiri. Aku baru benar-benar memahami itu setelah melewati perjalanan panjang bersama Raka. Perjalanan yang dipenuhi tawa, diam, kehilangan, dan akhirnya keberanian. Kami tidak tiba di titik ini dengan mudah. Ada hari-hari di mana aku hampir menyerah, hari-hari di mana aku meragukan pilihan kami. Tapi setiap kali aku menoleh, Raka masih di sana. Tidak selalu dengan senyum, tidak selalu dengan kata-kata manis, tapi dengan kesediaan untuk tetap tinggal. Kami membangun hari-hari kami dengan sederhana. Tidak ada janji besar yang terdengar indah tapi sulit ditepati. Yang ada hanyalah komitmen kecil yang dilakukan setiap hari. Mendengarkan, mengerti, dan memaafkan. Hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi pondasi paling kuat. Suatu malam, kami duduk berdampingan di tempat yang dulu menjadi awal segalanya. Bangku dekat jendela itu masih ada, meski bangunannya sudah mulai berubah. Aku tersenyum mengingat betapa polosnya kami saat pertama bertemu. Tidak ada rencana, tidak ada harapan. Hanya dua orang asing yang kemudian menjadi segalanya. "Aneh ya," kataku pelan. "Kita mulai dari nggak siapa-siapa." Raka tertawa kecil, dan hampir nggak jadi apa-apa. Kalimat itu membuat kami terdiam. Kami tahu betapa dekatnya kami dengan kata kehilangan. Betapa mudahnya semua ini tidak pernah terjadi jika kami terus memilih diam. Aku menoleh padanya. Kalau waktu itu aku nggak jujur, kita mungkin masih baik-baik saja, potongnya lembut, tapi nggak pernah benar-benar bahagia. Aku mengangguk. Kejujuran memang menyakitkan di awal, tapi ia menyelamatkan kami dari penyesalan yang lebih panjang. Kami tidak menjanjikan selamanya dengan kata-kata berlebihan. Kami hanya berjanji untuk tumbuh, untuk berubah tanpa meninggalkan, untuk berjalan tanpa saling menarik atau mendorong terlalu keras. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan orang yang bersempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang mau belajar bersamamu. Seseorang yang melihat kekuranganmu dan tetap memilih tinggal. Raka adalah sahabatku. Ia mengenalku dalam kondisi paling rapuh, paling jujur, dan paling apa adanya. Dan dari situlah cinta kami tumbuh, bukan dari kekaguman semu, tapi dari penerimaan yang utuh. Kami berdiri di titik ini tanpa jaminan masa depan yang selalu cerah. Akan ada hari-hari sulit, akan ada pertengkaran, akan ada lelah. Tapi kami tidak lagi takut, karena kami tahu kami bisa bicara, kami bisa jujur, kami bisa memilih satu sama lain lagi dan lagi. Saat itu aku menyadari satu hal penting. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Aku menggenggam tangan Raka, merasakan kehangatan yang nyata. Tidak berlebihan, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa aku tidak sendiri. "Terima kasih,"
kataku. Untuk apa? Tanyanya. Untuk bertahan, untuk jujur, untuk nggak pergi. Ia tersenyum. Terima kasih juga, karena akhirnya berani. Langit malam terlihat tenang, tidak ada tanda-tanda badai, dan meski aku tahu hidup tidak selalu seperti ini, aku siap menghadapinya, karena aku tidak lagi sendirian. Sahabatku adalah cinta sejatiku, orang yang berjalan bersamaku melewati ketakutan, kehilangan, dan akhirnya keberanian. Dan jika suatu hari nanti dunia kembali menguji kami, aku tahu satu hal, kami akan menghadapinya, bukan sebagai dua orang yang takut kehilangan, tapi sebagai dua hati yang memilih bertahan. Cerita ini tidak berakhir di sini. Ia baru saja dimulai.